Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Polisi didesak untuk penjarakan kader PDIP mulai dari Arteria Dahlan, Puan dan juga Risma. Sastrawan politik Ahmad Hozinuddin ikut mengomentari kasus ujaran kebencian yang menyeret ex-calon legislatif dari PKS, Edi Mulyadi. Dia mengaku heran dengan keputusan penyidik yang menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian gara-gara mengatakan Kalimantan adalah tempat jin untuk membuang anak. Gak perlu kami bantah. Kami bantah berbusa-busa, toh hukum diterapkan suka-suka. Mau advokat, doktor, atau profesor, toh hukum itu di tangan penyidik. Jadi sudah tak perlu mempertahankan argumentasi. Silahkan tahan Edi Mulyadi. Begitu kata Ahmad dalam keterangannya Rabu 2 Februari. Lantaran menilai penahanan Edi Mulyadi tidak adil, Ahmad mendesak kepolisian untuk mengusut berbagai kasus yang menyeret 3 politisi PDIP, yakni Puan Maharani, Tri Risma hari ini hingga Arteria Dahlan. Untuk keadilan, kalian tidak bisa sembunyikan. Kalau Edi ditahan, Arteria Dahlan juga harus segera ditahan. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada aktivis tapi tumpul kepada kader PDIP. Tahan juga Puan dan Risma yang merendahkan Sumatera Barat dan juga Papua. Jangan sampai hukum hanya tajam pada aktivis tapi tumpul pada kader PDIP. Sumatera Barat berbineka. Jangan ajari orang Minang tentang hal itu. Mau buang ASN ke Papua. Memangnya provinsi Papua tempat orang buangan? Katanya menambahkan. Ahmad juga menegaskan dengan dijebloskannya Edi Mulyadi ke penjara, aktivis yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi tidak akan bungkam begitu saja. Ketimpangan yang terjadi di negara ini, kata dia, bakal terus dikritik. Jangan anggap kriminalisasi terhadap Edi Mulyadi membuat kami takut. Kami telah diajari dengan akidah Islam untuk terus menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan Jokowi yang zalim. Kami terus mendakwahkan kebenaran karena kami mencintai negeri ini. Bukan seperti kalian yang hanya teriak-teriak radikalisme, tapi menyerahkan kedaulatan negara kepada Singapura dalam kasus FIR. Lanjutnya memungkasi. Selain itu, pengamat politik Ujang Komarudin juga mengungkapkan terjadi perbedaan perlakuan antara kasus Edi Mulyadi dengan Arteria Dahlan. Dia mengungkap kasus keduanya mengenai ujaran kebencian yang mengandung unsur agama, ras, dan golongan atau SARA. Polisi terkesan cepat merespon kasus Edi Mulyadi, sementara kasus Arteria Dahlan justru belum ditangani. Dilansir dari redaksi Warta Ekonomi, Edi Mulyadi yang merupakan mantan caleg PKS itu diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan. Ini yang menjadi pertanyaan publik, hukum seolah-olah tak bisa menyentuh mereka yang pro pemerintah. Ini catatan hukum yang masih belum memihak keadilan. Begitu kata Ujang pada Rabu 2 Februari. Maka dari itu Ujang menilai pemerintah bersikap tidak adil dan seharusnya segera memaparkan mengapa terkesan ada perlakuan atau penanganan hukum yang berbeda antara yang pro pemerintah dan yang bukan pro pemerintah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan juga penegak hukum agar menjaga marwah keadilan. Barreskrim Polri menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dengan ujaran kebencian. Adapun penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Begitu kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Edi ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 45A ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian Jungto pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga Jungto pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, serta Jungto pasal 156 KUHP. Ancaman 10 tahun masing-masing pasal ada, jadi ancaman 10 tahun. Sekali lagi penyidikan ini dilakukan secara objektif, proporsional, dan profesional. Begitu katanya. Ahmad juga menegaskan dengan dijebloskannya Edi Mulyadi ke penjara, aktivis yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi tidak akan bungkam begitu saja. Ketimpangan yang terjadi di negara ini, kata dia, bakal terus dikritik. Jangan anggap kriminalisasi terhadap Edi Mulyadi membuat kami takut. Kami telah diajari dengan akidah Islam
untuk terus menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan Jokowi yang zalim. Kami terus mendakwahkan kebenaran karena kami mencintai negeri ini. Bukan seperti kalian yang hanya teriak-teriak radikalisme, tapi menyerahkan kedaulatan negara kepada Singapura dalam kasus FIR. Lanjutnya memungkasi. Lantaran menilai penahanan Edi Mulyadi tidak adil, Ahmad mendesak kepolisian untuk mengusut berbagai kasus yang menyeret 3 politisi PDIP, yakni Puan Maharani, Tri Risma hari ini hingga Arteria Dahlan. Untuk keadilan, kalian tidak bisa sembunyikan. Kalau Edi ditahan, Arteria Dahlan juga harus segera ditahan. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada aktivis tapi tumpul kepada kader PDIP. Tahan juga Puan dan Risma yang merendahkan Sumatera Barat dan juga Papua. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. PDIP Jabar ingin Arteria Dahlan dipecat dari partai. Apakah setuju? DPD PDIP Jawa Barat menginginkan Arteria Dahlan dipecat dari partai menyusul penghinaan suku Sunda yang dilontarkan olehnya dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung pada Senin 17 Januari yang lalu. Dalam rapat itu, Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung untuk mencopot salah satu kepala Kejaksaan Tinggi karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk DPP PDIP untuk mengeluarkan Arteria Dahlan dari partai berlambang banteng itu. Tadi rekomendasi sanksi yang paling berat. Sanksi ada beberapa dari mulai teguran, peringatan sampai dengan pemecatan, kata Ono Surono kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat kemarin. Permintaan pemecatan Arteria Dahlan itu dilakukan sebagai bentuk peringatan keras karena sudah mengumbar isu SARA, sesuatu yang amat dihindari dalam internal PDIP. Untuk itu, Ono berharap DPP PDIP mengabulkan permintaan pihaknya. Ono mengatakan tindakan Arteria Dahlan sangat tidak patut diucapkan oleh seorang kader PDIP. Menurutnya, sudah banyak kader PDI Perjuangan Jabar yang gerah dengan keberadaan pria bersuku Minang itu. Ujaran Arteria itu, kata Ono, bertentangan dengan semangat PDIP yang menjunjung tinggi Pancasila, khususnya sila kemanusiaan dan persatuan yang menghargai semua suku, agama, dan ras. Karena itu merupakan sebuah perwujudan bagaimana Pancasila itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan Pancasila yang intisarinya adalah gotong royong. Begitu jelasnya.